Buat lo semua nih yang baru banget kebeli handphone di range harga 2-3 jutaan dan peruntukan handphonenya tuh buat ngegame, better lu tutup aja deh video ini guys. Karena di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah handphone yang secara spesifikasi ini bisa dibilang sebagai handphone gaming 2 jutaan terbaik dan juga termurah saat ini. Kenalin brother, ini dia Tecno Pova 5 dan juga Tecno Pova 5 Pro 5G. Poin pertama dan yang paling utama nih ya, pas pertama kali gue megang kedua handphone ini guys, gue langsung dibikin salfok sama desainnya. Yang mana pihak Tecno ini menyebut sebagai desain robot mecha pertama loh di Indonesia. Kalau misalkan ditanya nih, gue lebih suka karakter desain yang mana? Antara Pova 5 atau Pova 5 Pro? Gue sih jujur ya, gue bakal milih karakter desain Pova 5 yang biasa. Karena entah kenapa pas gue ngeliat Pova 5 Pro yang ini guys, ini kelihatan lebih mirip sama Nothing Phone gak sih? Terutama karena pola lonjong di bagian tengahnya ini nih. Makanya gue lebih suka karakter desain si Tecno Pova 5. Karena terlihat lebih orisinil gitu bro. Tapi bukan berarti desain Pova 5 Pro ini nggak punya kelebihan loh. Karena di bagian bodi belakang Pova 5 Pro ini terdapat lampu RGB ya yang bisa nyala dan bisa diatur sesuai kebutuhan kita. Tapi terdapat satu hal nih yang gue sayangkan banget dari desainnya, yaitu desainnya tuh yang gampang banget kotor karena kena sidik jari guys. Jadi kalau misalkan lo nggak suka pakai casing gitu ya mau nggak mau lo harus bener-bener rela lah buat sering-sering ngelap di bagian belakang handphone ya bro. Lanjut pindah ke bagian layarnya nih, yang mana kedua layar handphone ini punya spesifikasi yang sama persis ya. Mulai dari ukuran layar yang sama-sama 6,78 inci, resolusinya Full HD+, sama-sama pakai panel IPS, dan juga sama-sama punya refresh rate mencapai 120 Hz, yang tentunya nih bisa ngebikin performa handphone ini jadi lebih smooth, terutama pas dipakai buat main game. Terus terkait buat kualitas layarnya sendiri nih, di sini gue sama sekali nggak punya komplain yang berarti ya, karena ya kualitasnya menurut gue masih termasuk bagus gitu. Apalagi untuk Tecno Pova 5-nya nih yang cukup mendapatkan upgrade, karena Pova 4 sebelumnya itu refresh rate-nya tuh cuma 90 Hz ya bro. Nah, yang gue sedikit agak sesalkan nih, mungkin cuma untuk versi yang Pova 5 Pro-nya. Mengingat Pova 4 Pro sebelumnya itu kan pakai AMOLED ya, 90 Hz. Ekspektasi gue ini justru pengennya tuh Pova 5 Pro ya pakai AMOLED juga lah, 120 Hz. But overall memang gue nggak terlalu komplain banyak ya soal bagian layar dari kedua handphone ini guys. Karena walaupun ini masih pakai panel IPS, tapi refresh rate-nya udah tinggi 120 Hz dan berhasil dicuning dengan baik nih oleh pihak Tecno sehingga dipakainya tuh jadi lebih nyaman bro. Lanjut lagi nih kita ngomongin masalah performanya. Nah kalau udah bicara soal spesifikasi ya, gue tuh bisa bilang untuk harganya Tecno Pova 5 dan juga Tecno Pova 5 Pro 5G ini bisa dibilang yang terbaik lah di harga 2 jutaan. Tecno Pova 5 ini mengandalkan chipset gaming MediaTek Helio G99, sementara Tecno Pova 5 Pro 5G mengandalkan chipset terbaru nih, yaitu Dimensity 6080 5G sebagai dapur pacunya. Keduanya nih juga sama-sama sudah dikombinasikan sama RAM 16GB yang terdiri dari 8GB plus 8GB memory fusion. Dan juga kapasitas internal storage-nya lega banget guys, 256GB bertipe UFS 2.2. By the way nih ya, buat lo semua yang mungkin masih asing sama chipset Dimensity 6080 yang dipakai sama Tecno Pova 5 Pro 5G ini guys, sebenarnya ini bukan chipset yang baru-baru banget. Bahkan bisa dibilang ini sebagai chipset rebranding dari Dimensity 810 yang menurut gue pribadi secara performa tuh ya sama-sama aja bro sebenarnya. Tapi nih justru gue menemukan satu hal yang unik menurut gue dari si handphone ini guys. Karena pas gue tes benchmark, di sini gue coba cek skor AnTuTu versi 10 ya di kedua handphone ini guys. Dan ternyata Tecno Pova 5 ini mampu menghasilkan skor AnTuTu yang sedikit lebih tinggi loh dibandingkan sama Tecno Pova 5 Pro 5G. Tapi hal yang sama tuh nggak kejadian ya pas gue cek skor benchmark pakai Geekbench 6. Dimana kali ini chipset Helio G99 di Pova 5 harus mengakui keunggulan performa CPU bro dari Dimensity 6080 di Pova 5 Pro 5G. Nah mengingat Tecno Pova 5 series ini udah kerjasama ya sama pihak Garena Free Fire, kali ini gue langsung bakal nyobain performa gaming kedua handphone ini buat main Free Fire dan juga Free Fire Max. Hasilnya nih bro nih, baik Tecno Pova 5 ataupun Tecno Pova 5 Pro 5G ini mampu memainkan kedua game genre FPS yang terkenal cukup ringan ini dengan sangat lancar guys di settingan rata kanan. Hal yang sama juga terdapat nih di game FPS selanjutnya yang sedikit lebih berat yaitu PUBG Mobile, di mana Tecno Pova 5 dan juga Tecno Pova 5 Pro 5G ini mampu dimainkan di settingan yang sama yaitu Smooth Ultra atau HD High dengan FPS yang juga kurang lebih sama lah nih bro. Nah barulah nih perbedaan paling berasa pas gue main game Mobile Legends. Dimana untuk Pova 5 reguler ini bisa dimainkan di settingan refresh rate super dan di grafis ultra. Sementara untuk Tecno Pova 5 Pro 5G kebalikannya nih guys. Karena bisa dimainin di settingan refresh rate sampai mentok ultra, tapi grafisnya ini di high aja. Lanjut ke game yang paling mutakhir alias paling berat nih guys, yaitu Genshin Impact. Meskipun settingan grafis defaultnya ini sama-sama di low 30 fps ya, cuman di sini gue kepo nih buat tahu detail FPS yang bisa kita dapetin pas main ini game. Dan hasilnya bro ternyata performa chipset MediaTek
Helio G99 di Tecnopova 5 ini tuh sedikit lebih unggul loh karena dapetin di rata-rata 47 fps. Sementara Tecnopova 5 Pro 5G yang pakai Dimensity 6080 cuman mentok di rata-rata 41 fps aja bro. By the way di sini gue maininnya di settingan low 60 fps ya bro. Nah untuk mendukung performa gamingnya, Tecno juga nggak lupa nih menyempatkan kapasitas baterai jumbo dan dukungan fitur pengisian daya cepat buat kedua handphone ini. Cuma kalau dari sisi performa tadi guys, bisa dibilang Tecnopova 5 reguler nih sedikit lebih unggul ya. Nah kali ini nih justru bisa dibilang lebih seimbang karena masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Yang mana Tecnopova 5 dikasih baterai lebih besar nih 6000 mAh dengan kemampuan fast charging 45 watt. Sementara Pova 5 Pro 5G ini dikasih baterai cuma 5000 mAh, tapi punya kemampuan charging yang lebih cepat guys, yaitu 68 watt. Satu hal yang gue suka dari Pova 5 Pro nih dan nggak dipunya sama Pova 5 itu adalah fitur bypass charging. Ya menurut gue ini fitur yang sangat penting banget sih buat sebuah smartphone gaming. Karena meskipun dipakai buat main game lama-lama sambil ngecas, Tecnopova 5 Pro 5G ini nggak bakal terkendala bro sama yang namanya panas berlebih. Untuk konsumsi daya baterainya sendiri nih gue sempat ngetes ya buat nonton YouTube selama 30 menit guys. Hasilnya jelas performa baterai dari Tecnopova 5 ini sedikit lebih awet dibandingkan sama baterai Tecnopova 5 Pro 5G. Sementara kalau buat durasi chargingnya nih, Tecnopova 5 Pro 5G mampu mengisi baterai dari 5-100% dengan lebih cepat tentunya dibandingkan dengan Tecnopova 5 reguler yang harus nunggu sedikit lebih lama nih. Well anyway, kalau lu tim yang mana nih? Apakah lu lebih suka tim yang memang kapasitas baterainya tuh besar tapi pengecasannya lebih lama? Atau lu lebih suka gak apa-apa deh kapasitas baterainya lebih kecil, yang penting tuh ngecasnya cepat? Langsung aja guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar bro. Dari bagian baterai kita beralih ke kamera guys, yang mana terkait kameranya, kalau dilihat dari spek di atas kertas nih, kelihatan kalau Tecnopova 5 dan juga Pova 5 Pro 5G, output foto ataupun videonya ini bakalan mirip ya. Karena untuk kamera belakangnya sama-sama pakai konfigurasi dual kamera, dengan kamera utama 50 megapiksel wide yang didampingin juga nih sama satu lensa tambahan yang punya fungsi sebagai lensa bokeh. Sementara buat kamera depannya, kali ini sedikit beda ya guys, karena di Pova 5 reguler itu resolusinya cuma 8 megapiksel. Sedangkan di Pova 5 Pro 5G udah 16 megapiksel nih. Secara overall sih untuk kualitas dan juga detail gambar ya, baik itu untuk foto maupun video, menurut gue sih ini mirip-mirip ya. Bahkan cenderung sama guys hasilnya. Cuma yang membedakan paling ada di karakteristik warnanya aja sih nih. Dimana di versi Pova 5 Pro ini memang terlihat lebih mirip ke warna aslinya ya dibandingkan sama hasil foto ataupun video di Pova 5 yang reguler. Gue rasa ini memang faktor pembeda chipset ya guys yang ngebuat hasil foto dan juga video dari Tecnopova 5 Pro 5G ini memang hasilnya tuh lebih natural. Well, gue rasa dengan harga 2,1 juta nih kalau kita ngomongin Tecnopova 5, terus lu udah kadung ngebeli handphone dengan budget 2 jutaan lain di luar sebelum handphone ini rilis guys, gue jamin lu memang bakal nyesel banget sih bro. Karena dengan semua kelebihan spesifikasi yang udah gue jelasin tadi guys, Tecnopova 5 ini bisa dibilang sebagai handphone termurah loh. Kalau dibandingin sama handphone lain nih dengan spesifikasi yang sama. Apalagi performanya bisa nyalip yang versi Pro loh. Sementara point of view terkait Pova 5 Pro 5G sayangnya agak sedikit beda nih kalau menurut gua. Dimana nih ya, buat lo yang cari handphone gaming 5G termurah dengan desain kece dan juga kekinian, Tecnopova 5 Pro ini mungkin bisa lah jadi salah satu pertimbangan terbaik untuk kalian takis bro. Cuman mungkin buat lo semua yang memang nggak peduli ya sama sebuah handphone yang udah punya konektivitas 5G atau enggak, yang penting pokoknya main game oke gitu ya, performa gaming, gue rasa lo nggak harus banget beli Tecnopova 5 Pro yang 5G ini guys. Kenapa? Karena dengan lo membeli Tecnopova yang reguler, itu semua kebutuhan lo tuh udah tercukupin sih menurut gue terkait performa gamingnya gitu. Tapi balik lagi sih semua, gue menyarankan belilah smartphone balik lagi nih sesuai dengan kebutuhan lo semua gitu bro.